Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hari ini? Bahagia semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan bahagia. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya, kemudian sambil menyimak materi dari ibu. Pelajaran berikutnya kita akan mempelajari yaitu pelajaran matematika. Masih semangat ya anak-anak ya? Oke. Di pembelajaran matematika kelas 4, bab pertama kita akan mempelajari tentang pecahan. Ayo di sini siapa yang udah lupa apa itu pecahan? Siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan mengingat kembali arti pecahan. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Kira-kira apa ya yang kalian pikirkan maksud dari gambar tersebut? Oke. Dari gambar tersebut, ibu sedang berbelanja di pasar. Di sebuah toko terlihat ada tulisan minyak goreng diskon 20%. Nah, itu artinya sedang diskon ya ceritanya. Kemudian ibu juga membeli 3,5 kg tepung terigu dan 2,1/4 kg telur. Nah, bilangan 20% kemudian 2,1/4 itu merupakan bentuk pecahan ya. Nah, di sini sebelum ke materi yang akan kita bahas di pelajaran pertama ini yaitu membahas arti pecahan, kemudian pecahan senilai, kemudian bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Tujuannya apa? Kita mempelajari pecahan tersebut agar kita dapat mengubah pecahan ya. Kemudian kita juga dapat menaksir hasil operasi pecahan. Pusing ya? Gak apa-apa ya, nanti kita akan dipelajari bersama-sama ya. Gak apa-apa ya, bertahap. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu arti pecahan ya. Jadi yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu adalah hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Ibu yakin anak-anak masih pada ingat mana yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut ya. Berikutnya di sini ibu akan ke materi yang kedua ya, yaitu tentang pecahan sebagai bentuk pembagian. Jadi pada dasarnya pecahan itu sama dengan pembagian ya. Di sini perlu kalian ingat, jika terdapat pecahan A per B ya, itu maksudnya A pembilang dan B sebagai penyebut. Sebenarnya A per B itu dapat diartikan sebagai A dibagi B. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi ya. Kita masuk ke contoh. Di situ ada gambar. Gambar tersebut ada yang diarsir, ada juga yang tidak diarsir. Maksudnya diarsir itu diwarnain. Coba
menurut kalian itu ada berapa segitiga yang diwarnain? Atau segi 4 ya. Persegi 4 dibagi 4 di situ ya. Maka daerah yang diarsir itu memiliki atau mewakili 3 dari 4 bagian. Maka ditulis 3/4 ya. Bukan 1/3, bukan pula 1/4, tetapi 3/4. Jadi yang diarsir tersebut adalah sebagai pembilang. Ini yang diarsir nih ya. Ini yang diarsir. 1, 2, 3. Itu yang diarsir ya. Kemudian maka bisa disebut juga pecahannya 3/4. Nah, 3/4 itu sama dengan 3 dibagi 4. Paham tidak sampai sini? Ibu ambil contoh, misalnya 2/5. Maka jika diubah ke dalam bentuk pembagian menjadi berapa dibagi berapa? Iya, betul. Menjadi 2 dibagi 5 ya. Begitu. Ya, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Oh, di sini ada latihan. Silakan kalian kerjakan. Tulis soalnya dan kerjakan di buku tulis. Nah, di sini udah Ibu tulis contoh nomor 1. 3/5. Maka diubah ke bentuk pembagian menjadi 3 dibagi 5. Kemudian nomor 2, 2/6. Nah, jika diubah ke bentuk pembagian berapa dibagi berapa? Nah, silakan kalian jawab di buku tulis ya. Nah, untuk yang bawahnya itu kebalikannya. Nyatakan pembagian berikut sebagai bentuk pecahan. Contoh nomor 11. 2 dibagi 5, artinya 2/5. Kalau nomor 12, 2 dibagi 6, artinya berapa per berapa? Nah, silakan kalian jawab di buku tulis kalian ya. Oke. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membandingkan pecahan. Nih, di kelas 3 sudah kita pelajari. Ingat, perbandingan itu ada yang kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, biar kita cepat menyelesaikannya, di sini ada triknya, ada tipsnya membandingkan pecahan agar cepat diselesaikan. Ada cara yang mudah untuk membandingkan dua pecahan, contoh A per B dan C per D. Nah, jika diselesaikan itu artinya A dikali D, kemudian B dikali C. Gitu ya. Di sini ada contoh perbandingan antara 1/2 dengan 1/5 itu lebih dari atau kurang dari. Nah, kita selesaikan. Yang pertama berarti kita menyelesaikan 1 dikali 5, kemudian 2 dikali 1. Nah, kita tinggal lihat hasilnya, kurang dari atau lebih dari. Tanda yang tepat untuk mengisi titik di atas adalah lebih dari, maka 1/2 lebih dari 1/5 atau 1/2 lebih besar dari 1/5. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh. Di situ ada contoh pecahan 1/2 titik-titik 2/3. Ingat, A per B dan C per D, artinya A dikali D, kemudian B dikali C. Ya, kita masukkan ke contoh di sini. Berarti yang harus kita selesaikan adalah 1 dikali 3, kemudian 2 dikali 2. Coba 1 dikali 3 jawabannya? Iya, 3. Maka kita tulis di sini 3. Kemudian 2 dikali 2 jawabannya
4. Kita tulis di sini. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. 3 dengan 4 gimana? Jadi 3 kurang dari 4. Artinya angka 3 lebih kecil dari 4. Maka 1/2 ya. Maka 1/2 kurang dari 2/3. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke latihan. Coba, di sini Ibu sudah menyiapkan satu soal. 5/3 titik 4/5. Coba, gimana cara menyelesaikannya? Ada yang tahu jawabannya? Silakan kalian selesaikan ya. Berapa tuh? Kurang dari atau lebih dari? Oke. Kalau sudah paham, Ibu sudah menyediakan 5 soal, 6 sama yang tadi ya, sama yang ini ya. Nah, sama ini kalian kerjakan seperti biasa, soalnya ditulis karena belum ada buku paketnya ya, dan kerjakan di buku tulis ya. A, B, C, D, E. Silakan kalian selesaikan. Selamat belajar anak-anak ya. Apabila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan melalui WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.